Selamat malam para pendengar. Kali ini saya akan bercerita tentang mistiknya Gunung Arjuno. Bagi para pendengar yang belum subscribe dan like, silakan biar nggak ketinggalan cerita-cerita dari channel saya. Langsung saja dengarkan cerita mistik Gunung Arjuno. Cekidot. Gunung yang satu ini memang sudah tidak asing lagi di kalangan para pendaki Indonesia. Terletak di Jawa Timur, gunung ini memiliki keindahan yang sangat luar biasa. Tetapi bagiku, gunung ini adalah berkah bagi warga kampungku, di mana sebagian warga di kampungku masih menggantungkan hidupnya dengan mencari kayu bakar serta menanam sebidang sayuran di tepat kaki gunung. Karena lahan yang begitu subur, hasil panen kami sangat memuaskan. Hal ini membuat kami patut bersyukur atas berdirinya gunung ini, tepat di belakang kampung kami. Bagi sebagian warga, selain sebagai ladang pencarian nafkah, Gunung Arjuno juga digunakan sebagai tempat untuk menenangkan diri hingga mencari keberkahan spiritual. Jadi tidak sedikit dari kami yang rutin mendaki gunung ini dengan maksud lain. Contohnya saya setiap tahun diharuskan mendaki gunung ini. Hal ini sudah tradisi keluarga turun-menurun yang diwariskan oleh kakek dan nenek saya. Biasanya saya mendaki dengan maksud menenangkan diri dan mengunjungi beberapa tempat yang memang dianggap sakral oleh keluarga saya. Saya datang lalu berdoa dengan maksud bersyukur atas hasil bumi yang diberikan Tuhan terhadap saya. Pendakian saya sangat berbeda dengan anak muda zaman sekarang yang mendaki gunung dengan peralatan lengkap, karena memang beda niat kalian. Dari dulu saya mendaki hanya berbekal umbi-umbian untuk bekal makan saya, dan karung beras sebagai tempat tidur saya. Hal ini memang membuat saya seolah-olah meninggalkan duniawi sejenak dan merasakan ketenangan hidup. Sejak tahun 70-an, saya sudah mendaki gunung ini. Pahit manis mengalami sudah saya alami. Fenomena goib pun seolah-olah menjadi kejadian yang pasti selalu saya temui. Salah satunya, tujuan saya adalah Pasar Dieng. Betul, itu adalah pasar setan yang menjadi mitos terkenal di gunung ini. Bagiku, itu bukanlah mitos. Pasar Dieng merupakan tempat yang wajib dikunjungi setiap pendaki gunung ini. Karena di tempat ini, saya memiliki seorang teman yang tak kasat mata. Dia dulu sering membantu saya, waktu saya mulai tersesat, waktu saya jatuh, kedinginan, hingga bertemu binatang buas. Dia saya panggil kakek Uyut, karena badannya yang keriput. Maklumlah, waktu itu tahun 70-an, trek jalan kita yang ciptain sendiri loh. Tetapi pada tahun 98-an, saya sudah sering tidak berjumpa dengannya, walau kadang saya ingin bercengkraman. Seiring berjalannya waktu, kegiatan ini sudah saya hentikan sekitar tahun 2000-an. Karena kegiatan tersebut saya anggap sudah tidak perlu lagi, mengingat zaman sudah modern serta faktor keamanan. Jadi saya putuskan untuk berhenti mengunjungi Gunung Arjuno lagi. Hingga akhirnya anak laki-laki saya menginjak dewasa. Dia mewarisi hobi ayahnya, yaitu mendaki gunung. Sering sekali dia mendaki bersama teman-temannya, dan pulang membawa cerita yang seolah-olah menjadi kebanggaan tersendiri baginya. Saya hanya tersenyum dan memberi nasihat-nasihat agar tetap menjaga sopan santun kalau di hutan. Akhirnya waktu itu saya berniat mengajak putraku untuk naik Gunung Arjuno. Selain saya sudah lama tidak ke sana, saya juga bermaksud memberi edukasi penting bahwa gunung bukan cuma sekedar tempat untuk mendaki. Banyak hal yang belum pernah dia mengerti, pikirku. Singkat cerita, saya mengajak teman sekerjaku yaitu Agos. Nama saya samarkan untuk perjalanan kali ini biar tidak sepi sepanjang perjalanan. Dan saya terkejut waktu itu, karena Agos datang seorang diri, mengingat saya mengajak putra saya, jadi perjalanan kami akan kami lakukan bertiga. Dan itu sebuah pantangan di Gunung Arjuno, karena mendaki dalam jumlah ganjil memang sudah menjadi mitos sejak dulu. Hal itu memang dilarang, entah alasannya saya kurang paham. Konon jika ganjil, satu dari kami akan hilang. Hal itu membuat saya berpikir dua kali, apakah perjalanan ini dilanjutkan atau tidak. Setelah melakukan sedikit obrolan, kami pun sepakat melanjutkan perjalanan. Alah, ini kan zaman udah maju. Itu kan dulu, sekarang beda. Kamu kan sering sekali mendaki Arjuno. Masa lo takut hilang, kata Agos. Aku pun menyetujui pendapatnya. Mengingat juga waktu itu saya melihat putraku yang sudah sangat antusias untuk melakukan perjalanan ini. Loh ya, kita kan gak bawa tenda, tanya anakku. Gak usah. Sekarang kamu ikut cara ayah. Biar lain kali kalau kamu mendaki gunung, biar lebih bijaksana, mau berbagi sama teman dan tidak sombong. Karena kalau di gunung uang itu tidak berarti.
Tapi rasa setia kawan itu sangat diuji. Di gunung, kamu akan tahu siapa yang benar-benar akan menjadi sahabat kamu, tuturku sambil membelai pundaknya. Dia sudah dewasa juga ya, dia lebih tinggi dari aku, ucapku dalam hati. Terus, kita tidur di mana dong, saut dia. Di sini nih, tiap orang bebas bawa berapa, mau 3, 4 nggak apa-apa, makin banyak makin hangat. Sambil ku keluarkan karung bekas beras yang sudah saya cuci bersih. Hah? Serius? Kan kita bisa bawa tenda ya, kita bisa sewa di rental camp, sudah lengkap sekarang, protes anakku. Kalau semua difasilitasi, perjalanan ini menjadi tidak berarti. Kenapa kamu sekalian nggak sewa porter biar ada yang bawain? Kan ayah sudah bilang, semua ini ayah lakukan agar kelak kamu lebih bijaksana jika di alam bebas, kataku meyakinkan. Wah mantap nih, ini baru namanya pertualangan, katanya penuh semangat. Perjalanan pala Lopeyang, ucapku dalam hati. Anak sekarang memang sok bilang pertualangan tanpa mikir kejadian apa saja yang mungkin saja bisa terjadi sewaktu kita di gunung. Persiapan pun lengkap, karena jarak gunung tidak jauh dari tempat saya. Perjalanan dimulai dengan berjalan kaki. Memasuki ladang waktu sekitar 7 malaman. Saya memang berangkat malam, karena siang harus menyelesaikan pekerjaan dahulu. Di tengah perjalanan yang sudah memasuki hutan, tiba-tiba anakku bertanya dengan polosnya. "Yah, ada pendaki lain turun tuh, dia sebelah kanan," kata dia. "Sudah jangan hiraukan, jalan saja," ucapku. Dia terus bertanya dan akhirnya saya bentak dengan nada-nada keras supaya dia mengerti maksud saya. "Sudah, jangan banyak ngomong, maju aja. Kamu rame terus, aku tinggal kamu di sini." Dia langsung paham maksud saya dan langsung diam seketika. Karena saya tahu yang dia lihat bukan manusia. Karena waktu itu saya tidak melihat, cuma anak saya yang melihat. Dan jalur yang saya lalui ini memang jalur tidak resmi dan jalur yang dibuat oleh warga untuk mencari kayu. Jadi tidak mungkin ada orang yang lewat sini. Waktu itu saya kaget. Dia masih muda gini kok sudah bisa lihat makhluk lain. Apa mungkin mereka sengaja memperlihatkan diri kepada anakku? Karena dia anak pertamaku, mungkin mereka mencium bau dia, pikirku. Akhirnya kita sampai di gubuk warga yang biasanya memang saya buat istirahat ketika saya mendaki gunung ini. Waktu itu, Agos saya suruh berdoa dan Tajia minta izin bahwa kita mau numpang istirahat. Bisa setelah kami istirahat, saya coba menasihati anak saya tentang pantangan-pantangan di gunung ini, seperti tidak boleh bilang capek, mengeluh dingin, masih jauh, pakai baju merah, hingga kata-kata kotor pun tidak boleh dikatakan di sini. Dia mendengarkan dengan baik kata-kataku, seolah-olah kaget dengan pendakian kali ini. Kenapa banyak sekali hal yang tidak boleh dilakukan? Beda sekali ya waktu gua mendaki sama teman-teman. Mungkin dia pikir gitu. Kita pun istirahat. Sepanjang malam kami istirahat di samping jalan, nggak bawa tenda. Jadi ketika ada interaksi dan kita membuka mata pasti langsung ke hutan. Waktu itu view-nya. Suara orang lewat, suara tangisan, rintian, hingga suara gamelan Jawa pun menemani sepanjang malam kami. Karena saya sudah terbiasa dengan hal itu, jadi saya tidak terlalu kaget. Sesekali si Agos mencolek. Mungkin dia mau ngasih tahu ke aku, apa aku dengar apa yang dia dengar. Waktu itu saya cuma senyum dan mencoba menakuti dia. Alhasil dia memelukku erat dari belakang. Malam istirahat saya habiskan dengan memandang wajah anakku dan berharap anakku bisa menjadi orang yang baik suatu saat nanti. Keesokan harinya kami pun melanjutkan perjalanan. Setelah sarapan kami melakukan perjalanan dengan langkah yang penuh semangat. Sempat beberapa kali kita nyasar karena tumbuhan rimbun dan jarak penglihatan terbatas. Nyasar pun sering terjadi di tengah perjalanan kami. Waktu itu jalan yang sudah ada mungkin menjadi patokan rute kami, karena jalan ini mungkin terbentuk karena orang membuatnya untuk mencari bahan bakar, bukan untuk ke puncak. Waktu itu ilmu kami sebagai orang lokal yaitu kompas. Akhirnya kami pun sampai di Pasar Dieng dan bermaksud bermalam di sini dan muncak besok pagi saja. Mungkin tujuan awal saya memang ke sini dulu, sambil beri mengetahui ke anak. Juga mau takziah. Dan siapa tahu saya bertemu kakek Uyut waktu itu, pikirku. Malah pun tiba. Waktu saya habiskan dengan obrol-obrol kecil hingga akhirnya kita putuskan untuk istirahat lebih awal agar besok tubuh bisa fit waktu ke puncak. Saya pun terbangun karena suara berbisik seperti di tengah keramaian. Waktu itu pun saya bersyukur karena menemui fenomena ini, karena saya terakhir ke sini tidak mendengar apapun.
Setelah melihat teman dan anakku masih tertidur pula, saya pastikan cuma saya yang mendengarnya. Dan akhirnya saya putuskan untuk jalan-jalan sedikit mengelilingi area tersebut. Yes, akhirnya ada yang memanggil namaku. Setelah ku telusuri sumber suara, ternyata dia memanggil adalah kakek Uyut. Kami pun bercengkraman kecil karena sudah lama tidak berjumpa. Dia adalah sosok kakek tua yang mengaku sebagai salah satu penjaga di kawasan Pasar Dieng ini. Pertemuan kami terjadi sudah dulu sekali. Waktu itu saya kira dia adalah warga kampung bawah yang bertempat di sini. Ternyata dia adalah makhluk halus yang bersahabat. Dulu, tiap saat saya naik gunung ini, saya selalu berjumpa. Selang berapa tahun kemudian saya tidak pernah berjumpa dia lagi. Hingga sekarang akhirnya kita berjumpa lagi. Obrolan kami pun terhenti sejenak ketika saya tahu anakku ternyata bangun dan memanggilku. Waktu itu saya gugup karena saya pikir nanti kalau anak saya mendengar semua ini dan dia depresi gimana, pikirku. Alhamdulillah, anakku pun tertidur kembali setelah ku suruh untuk istirahat. Dan saya lanjutkan obrolan kecil dengan kakek sambil mendengarkan riuh keramaian seolah-olah kita sedang di pasar. Aku dan kakek pun sepakat untuk berpisah. Kakek pergi sambil berkata, gunung ini sudah tidak seperti dulu lagi. Kini gunung mulai ramai dengan pendaki-pendaki yang rata-rata anak muda. Semoga mereka bisa menjaganya. Kurang lebih kutipan kata itu yang saya ingat darinya. Saya pun kembali tidur dengan perasaan bahagia bisa berjumpa dengannya setelah sekian lama tidak bertemu. Pagi pun datang menyinari. Kami bersiap untuk pergi ke puncak gunung untuk menikmati indahnya lautan awan. Di sela-sela duduk santai, saya coba memberi pengetahuan tentang Pasar Dieng kepada anakku agar tetap bisa menjaga kelestariannya. Setelah puas menikmati pemandangan, kami putuskan untuk segera kembali melanjutkan perjalanan turun. Waktu itu saya memang sengaja lewat Alas Lali Jiwo atau hutan lupa diri, karena si Agus penasaran dengan kawasan tersebut. Yang mitosnya hutan tersebut bisa membuat orang tersesat jika pikiran mereka kotor, sombong, dan lain-lain. Sesampainya di Alas Lali Jiwo, kami istirahat sejenak sembari merasakan aura mistis di sini yang memang sangat kental. Di sela-sela kita istirahat, Agus terlihat kebingungan dan berkata, "Hutannya biasa saja, maksudnya bisa membuat lupa diri itu gimana ya? Lowong jelas sekali jalannya, lebih membingungkan waktu kita jalan berangkat tadi lah," kata Agus. "Itu memang jadi mitos di sini, Gos, jangan cerewet. Ibuku sengaja menghindari debat." Agus pun tetap tidak terima dengan pendapat saya. Akhirnya saya berkata, "Sudah, ayo turun. Nanti kalau istirahatnya terlalu lama jadi lemas dan tidak bersemangat lagi," kataku sambil mengajak anakku untuk berdiri. Akhirnya yang saya khawatirkan pun terjadi. Kita tersesat dan berputar-putar di kawasan Alas Lali Jiwo hingga hampir 2 jam. Kita seolah-olah memasuki labirin, muter-muter tidak jelas di tempat yang sama. Bahkan saya sempat tinggalkan tanda di satu pohon. Setelah berjalan beberapa menit, saya tetap kembali ke pohon tersebut. Setelah kebingungan, kami pun putuskan untuk berdoa dan takziah, berharap kita bisa keluar dari tempat ini. Selang beberapa waktu, terlihat kakek Uyut datang dan tersenyum sambil memberi isyarat untuk jalan mengikuti dia. Saya pun bilang kepada Agus dan anak saya, "Sudah, ayo jalan lagi, insya Allah sekarang bisa pulang tuturku." Akhir cerita, kami bisa keluar dari kawasan Alas Lali Jiwo. Dan betapa kagetnya ternyata kita keluar di arah Lawang Wonosari. Rute ini melenceng jauh dari rute awal pendakian saya. Saya pun tetap bersyukur karena lolos dari Alas Lali Jiwo. Dan tersadar jumlah kami yang ganjil yang sangat berisiko. Jika mendaki gunung ini, saya merasa bersalah dan hanya memikirkan anak saya jika tadi sampai kenapa-napa. Soal jumlah ganjil, meski tidak masuk akal, memang sudah menjadi pantangan dan mitos penduduk lokal, jadi sebaiknya wajib dipatuhi. Kami pun melanjutkan perjalanan pulang dengan menggunakan jasa ojek. Untuk menuju rumah kami yang jaraknya 1 jam lebih berkendara, kebayangkan betapa jauhnya nyasar. Yang terpenting di cerita ini kami bisa sampai rumah dengan selamat. Itulah kisah mistik dari Gunung Arjuno. Semoga para pendengar semua menikmati cerita-cerita misteri para pendaki di channel saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.